Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Super Review, dan kali ini saya akan mereview sebuah mobil aki yang menurut saya ini salah satu yang paling worth it di harganya, karena dengan harga yang kurang dari 2 juta kalian sudah bisa mendapat gearbox 4 biji, yang berarti mobil ini sudah 4x4 atau 4 WD, ditenagai dengan aki 12 volt 7 ampere, dan juga bisa dioperasikan dengan remote. Apalagi jika kita lihat bentuknya, ini sangat menarik ya. Ini seperti Jeep Rubicon. Ya, meskipun ini belum lisensi, tapi saya rasa bentuknya sudah cukup bagus. Oke, sebagus apa mobil ini? Apa plus dan minusnya? Mari kita review lebih dalam lagi. Oke, mari kita lihat lebih detail lagi dari bagian depan ya. Di bagian depan ini ada lampu utama dan juga lampu kabut, dan juga di sini tertulis seperti plat nomor ya, Yukita 938, dan juga ada grill-grillnya. Grill-grillnya ini bukan besi ya, plastik, tapi saya rasa plastiknya bagus juga. Ini warna hitam. Dan juga di sini ada semacam lampu sen, tapi ini stiker aja kalau yang ini. Dan juga dia sudah dibalut dengan ban karet. Oh ya, di model yang Rubicon ini hati-hati ya, meskipun modelnya sama Rubiconnya, tapi ada yang masih dilengkapi dengan ban plastik dan juga ada yang ban karet. Tapi untuk tipe Yukita 938 ini ban karet ya untuk semua rodanya. Dan juga di sini terlihat peleknya. Peleknya ini glossy, tapi tentu aja bukan dari logam melainkan dari plastik. Dia bisa dilepas pasang ya. Oke, dan juga di bagian depan ini ada semacam kap mesinnya. Kap mesin ini sebenarnya bisa dibuka tutup pakai kuncian yang plastik ini ya, tapi bisa juga dikunci mati dengan cara dibaut. Kalau saya memilih dibaut di bagian sininya karena memang ada lubang bautnya. Karena apa? Karena di dalam kap mesin ini nggak ada tempat penyimpanan, cuman ada kabel-kabel. Jadi kalau mudah dibuka malah saya rasa bahaya untuk si kecil. Jadi lebih baik dibaut saja. Setelah itu di sini ada aksen seperti karbon ya, tapi ini bukan karbon yang jelas plastik. Di sini juga ada semacam variasi dan juga ada kaca di sini. Kacanya sekitar nggak sampai 1 jengkal ya. Di sini ada semacam spionnya. Oke, seperti itu desain dari bagian depannya. Kita menuju ke bagian dashboard. Oke, bagian dashboard atau bagian kemudinya seperti ini. Jadi ini spionnya ini nggak kaca asli ya, cuman ada stikernya kayak gitu aja. Dan juga ada setirnya, tentu aja ukurannya hampir sejengkal. Dan juga di sini yang saya suka, di sini ada tuas transmisinya. Jadi ketika kita tekan ke atas kayak gini dia maju, ketika di tengah stop, berhenti, nggak bisa digas. Ketika tuasnya ditarik ke belakang, di sini dia bisa mundur. Dan juga ini ada mode swing. Dan di sini juga ada kunci kontaknya, jadi seperti mobil beneran ya. Dan kalian juga harus hati-hati kalau membeli Yukita 938 tentunya. Itu ada, setahu saya ada 3 jenis dashboard. Yang model pertama itu setahu saya nggak ada tuas transmisinya, dan ada juga pilihan Yukita 938 itu yang nggak ada tuasnya tapi pakai tombol, full tombol. Kalau saya pribadi, saya lebih suka yang ada kunci kontaknya dan juga ada tuas transmisinya, biar si kecil merasakan seperti mobil pada umumnya ya. Meskipun mobil baru sekarang rata-rata kan nggak pakai kunci kontak lagi ya, tapi lebih seru aja ketika dia pakai kunci kontak. Dan di sini juga ada MP3 playernya, tapi sayangnya untuk Yukita 938 yang pakai kunci kontak ini tidak ada lubang untuk memasukkan USB. Bisa putar musik pakai Bluetooth, atau di sini juga sebenarnya ada beberapa lagu kayak lagu Bintang Kecil, Naik-naik ke Puncak Gunung, atau Mengendarai Kuda, kayak gitu ada beberapa pilihan lagu. Tapi sayangnya tidak ada port untuk USB-nya. Tapi jangan khawatir, ini kalau pengen ganti pun mudah juga kok sebenarnya. Dan juga di sini ada tombolnya. Tombol yang kiri ini untuk mengganti-ganti lagu, sedangkan tombol yang kanan ini untuk klakson. Saya coba nyalakan ya, biar kalian tahu seperti apa kira-kira bunyi klaksonnya. Jadi untuk nyalainnya kayak gini, tinggal diputar aja.
Nah, kayak gitu kira-kira suaranya. Ketika dia dalam kondisi on, maka speedometernya ini akan menyala biru kayak gitu. Nah, dan juga ini indikator baterainya juga akan menyala. Tapi ini kurang akurat ya. Ini pernah saya gunakan sampai hampir habis baterainya, ini masih kayak nyala semua kayak gitu loh. Jadi indikator baterai habisnya tidak begitu ketara di sini. Nah, ini dan tombol yang kanan ini untuk klakson. Nah, yang tengah ini tidak ya, cuman bagian kanan aja untuk klaksonnya. Dan di bagian bawah, nah, oh ya sorry ini agak berantakan. Ini saya kasih pelapis, soalnya kebetulan saya pilih yang warna putih, tentu aja cepet kotor kalau nggak ada pelapisnya. Jadi saya kasih semacam tempelan karpet dasar mobil kayak gitu. Dan ini adalah tuas untuk gasnya. Kayak gini ya. Nah, joknya ini udah jok kulit ya, atau dilapisi kulit sintetis. Dan juga pintunya bisa dibuka tutup juga. Kalau membuka atau menutup pintunya, di bagian sini ada semacam tombol. Nah, dia akan terbuka jika tombolnya ditekan. Untuk menutupnya cukup ditutup kayak gini aja, atau ditekan tombolnya lagi biar lebih mudah. Kayak gitu kira-kira dashboardnya atau ruang pengemudinya. Setelah itu kita menuju ke belakang. Di belakang di bawah jok pengemudi ini ada ya semacam ruangan sebesar ini kira-kira. Nah, ini bisa digunakan untuk menyimpan sesuatu ya, atau mainan anak-anak. Di bagian belakang ini ada semacam box, bisa digunakan untuk menyimpan mainan. Ini sebenarnya bisa dibuka. Nah, kayak gini ketika dibuka. Tapi ini kemarin saya kasih lem tembak kayak gitu, karena ketika dibuat main agak ekstrim dikit itu gampang terlepas. Nah, ini sebenarnya polos. Saya kasih stiker sendiri ya. Di bagian sini ada tulisan Yukita 938 lagi, dan di sini ada lampunya. Lampunya ini bisa nyala ya. Kalau untuk nyalain lampunya, tuas kontaknya diputar 2 kali. Jadi ketika 1 kali nyala mesinnya, ketika 2 kali nyala mesin dan lampu. Nah, kurang lebih seperti itu ya nyala lampunya. Tidak begitu terang seperti lampu motor, tidak, tapi ya cukup kelihatan, apalagi kalau malam. Untuk kekurangannya yang bagian belakang ini tidak begitu kuat ya. Jadi ketika nabrak bisa pecah. Ini kemarin nabrak tapi memang cukup keras sih anak saya nabraknya. Jadi pecah. Oh ya, lampu belakangnya ini nyalanya kayak gini. Tidak terang, tidak sangat terang gitu, tidak, tapi ya cukup kelihatan, apalagi ketika malam. Ketika siang biasa aja, nggak kelihatan banget. Ini saya kasih cuplikannya ya, ketika digunakan anak-anak ketika siang. Terus apa aja kekurangan dan kelebihannya selama memakai ini beberapa hari? Plusnya yang pertama tentu aja modelnya sih saya suka, karena ini sudah model Rubicon ya, dan tenaganya cukup kuat karena sudah dipersenjatai dengan 4 dinamo, yaitu keempat rodanya berputar semua, dan juga dia sudah pakai ban karet, jadi cukup kuat ya, digunakan di segala medan. Ini kemarin sudah saya tes ketika dinaikin anak usia 3 tahun, kira-kira seperti ini videonya, cuplikannya. Sedangkan apakah bisa dinaikin 2 anak? Kemarin saya coba juga dinaikin anak 3 tahun dan juga hampir 1 tahun. Itu seperti ini kira-kira gambarannya. Jadi masih muat ya ketika dinaikin 2 anak.
Dan apakah mobil ini memungkinkan untuk dinaikin orang dewasa? Nah, ini kemarin saya coba juga tes. Ini sebenarnya nggak patut untuk ditiru ya, cuma saya ingin menguji aja kekuatan dari mobil ini. Ini saya coba naikin. Kira-kira seperti itu ketika dinaikin orang dewasa dengan bobot hampir 80 kilo. Nah, jadi ya cukup kuat meskipun ketika dinaikin orang dewasa kecepatannya berbeda ya jika dibandingkan dengan dinaikin anak-anak usia 3 tahun. Tapi cukup kuat juga. Setelah saya naikin pun saya cek suspensinya dan juga apakah ada yang pecah. Ternyata nggak ada yang pecah sama sekali dan juga suspensinya masih bekerja dengan baik atau shock breakernya masih bekerja dengan baik. Terus kerusakan selama pemakaian ya itu tadi bagian belakangnya aja pecah karena sempat nabrak, dan sejauh itu aman-aman aja, dan dia juga sudah dilengkapi dengan remote control. Nah, kurang lebih seperti ini transmitter atau remote controlnya ya. Jadi ada berapa ini? 6 tombol. Tombol yang paling sini itu P atau park, yang berarti ketika kalian tekan tombol ini dia akan kedip-kedip, dan meskipun digas atau dimasukkan ke depan atau belakang mobilnya nggak akan bisa gerak. Digunakan untuk kondisi darurat jika anak-anak tidak bisa dikontrol kayak gitu ya. Jadi selain tombol P untuk parkir, di sini juga ada tombol untuk belok kiri, kanan. Nah kayak gitu ya. Dan di sini ada tombol S yang berarti speed. Nah perhatikan ini lampunya. Nah, ini speed 1, speed 2, speed 3. Jadi ada 3 pilihan percepatan, bisa pelan dan bisa kenceng. Tapi saya rasa percepatannya ini hanya jika di remote ya. Ketika digas pakai kaki ya sesuai dengan tekanan kaki ya. Dan juga yang atas ini untuk tombol maju. Nah, kayak gitu. Ketika yang bawah ini, nah ini untuk tombol mundur. Oke, gitu ya remotenya. Remotenya cukup akurat sih, tidak dibawain baterai ya. Ini saya kasih baterai AAA, tipe AAA atau tipe yang kecil itu 2. Nah, baterai alkalin kayak gitu ya. Cukup awet baterai remote-nya. Oh iya, kalau ada pertanyaan enak beli di toko atau online, ya tergantung. Kalau di toko itu jelas amannya, tapi kalau online ya mungkin ada cacat-cacat dikit kayak yang kursinya itu tadi ada siwel dikit atau mungkin ada bagian yang pecah dikit. Nah, itu wajar ya kalau beli online ya. Soalnya dikirim dari jauh. Soalnya yang saya tahu di kota saya ini selisih pembelian online dan offline langsung ke toko itu hampir 1 juta rupiah. Jadi ya tergantung pingin cari yang 100% aman atau yang lebih murah. Saya rasa sudah cukup jelas ya video reviewnya kali ini. Kalau masih ada yang ditanyakan jangan sungkan-sungkan tulis saja di kolom komentar, nanti kita diskusikan bareng-bareng. Oke, makasih banyak udah nonton. See you on the next video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.